Di saat sejumlah partai politik masih menimang-nimang sosok calon yang akan diusung pada Pilkada DKI, 3 partai pengusung Ahok, Nasdem, Hanura, dan Golkar terus bergerilya menggalang dukungan untuk pemenangan Ahok. Tim pemenangan Ahok justru semakin yakin untuk bisa melanggengkan jalan Ahok menuju tahta DKI 1 untuk periode kedua kalinya, baik tanpa atau dengan wakilnya yang juga kader PDIP, Jarod Saiful Hidayat. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan hingga kini masih menunggu mekanisme dari internal PDIP dan mempersilahkan parpol lain untuk bergabung mendukung Ahok. Kita masih menunggu proses internalnya PDI Perjuangan. Jika tidak tercapai yang ideal pun juga tidak apa-apa. Ya, bagi kami tim pemenangan Ahok kita tidak masalah apabila tidak harus dengan PDI Perjuangan. Jadi kita serahkan kepada partai politik yang lain. Kalau mau mempergunakan pintu yang terbuka ini, silakan. Tidak pun tidak apa-apa. PDI Perjuangan sendiri mengakui dukungan terhadap Ahok menguat di internal partai sejak pertemuan Ahok dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun hingga kini, PDIP belum juga memutuskan sikap resmi politiknya terkait Pilgub DKI Jakarta. Dalam memutuskan ini, Ketua Umum dalam pertemuan itu yang kebetulan saya hadir menyampaikan, Pak Ahok terima kasih untuk kedatangannya. Nah, kami akan memproses lebih lanjut sesuai mekanisme partai dan diserahkan kepada saya. Nah, mekanisme partai inilah yang sekarang sedang berjalan. Kita memilih calon gubernur, wakil gubernur yang diinginkan rakyat DKI Jakarta. Bukan yang diinginkan sekelompok. Bukan yang diinginkan hanya oleh PDI Perjuangan saja. Di mata pengamat J. Kristiadi, lamanya proses penentuan sikap oleh Ketua Umum PDIP bukan semata-mata karena sosok Ahok, namun karena cita-cita ideologi partai, apakah calonnya bisa bekerja untuk rakyat atau tidak. Ibu Mega itu tidak milih Ahoknya. Apa yang dipilih? Yang dipilih adalah orang ini bekerja apa tidak. Yang dipilih adalah rakyat ngakui loh, ini ada kepuasan. Sehingga perdebatan-perdebatan internal itu menurut saya mudah sekali diredam, ya kan? Oleh apa? Oleh cita-cita ideologis daripada PDIP. Saat ini PDI Perjuangan telah merencanakan 3 skenario untuk pemenangan Pilkada DKI Jakarta. Salah satu skenario tersebut adalah mengusung dan atau mendukung kandidat petahana Basuki Cahayapurnama bersama kader PDIP Jarod Saiful Hidayat. Dari Jakarta, dari Salampesi, Ayudiana Alfiana, Metro TV. Kita beralih ke informasi sidang uji materi Undang-Undang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah selesai digelar. Ahok menyampaikan perbaikan berita acara yang ia buat terkait pasal 73 ayat 2 yang mengatur kewajiban cuti calon petahana. Eva Wondo akan melaporkan selengkapnya langsung dari gedung MK Jakarta. Eva, adakah tanggapan yang disampaikan Gubernur Ahok usai sidang? Zilvia, sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sudah selesai digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tanggapan yang disampaikan Ahok setelah menjalani sidang kedua dalam uji materi Undang-Undang Pilkada. Ahok mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang cepat tanggap dalam pelaksanaan sidang gugatan uji materi Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh dirinya. Ahok sudah mengajukan perbaikan atas gugatan kepada Mahkamah Konstitusi pada Jumat kemarin, kemudian Senin Mahkamah Konstitusi menyampaikan surat untuk digelarnya sidang lanjutan atau sidang kedua dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pertama, saya mau terima kasih pada Majelis Hakim MK
dia proses sangat cepat karena dia tahu ada kendala dengan waktu pemilihan kan. Jadi kita masukkan Jumat, Senin sudah dapat surat untuk datang hari Rabu ini. Jadi sangat cepat. Itu yang saya maksudkan. Saya bukan orang yang ingin mau memanfaatkan jabatan, bukan. Saya sampaikan, saya bukan menuntut ini kembali seperti undang-undang yang lama. Orang cuti, kampanye cuti, nggak kampanye nggak cuti. Jadi boleh on off gitu loh. Enggak. Saya sampaikan kalau memang ditafsirkan undang-undang Bawaslu belum kuat, ditafsirkan petahana kalau dia kampanye akan menyerahkan jabatan, saya bersedia tidak kampanye. Itu yang saya sampaikan. Jadi bukan saya menuntut seperti dulu kalau saya mau kampanye baru cuti. Sabtu Minggu dianggap bukan cuti. Zulfia, tadi saat pembacaan perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ahok menyatakan sedianya cuti kampanye ini merupakan hak opsional bagi calon petahana. Ini mengacu kepada Undang-Undang Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa cuti kampanye sedianya merupakan opsi bagi petahana karena kepala daerah ini ditunjuk secara demokratis untuk masa jabatan 5 tahun. Sehingga dengan adanya cuti dalam jangka waktu 4 hingga 6 bulan ini dapat merugikan petahana secara konstitusional. Artinya karena tidak 5 tahun memegang amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, ini juga tadi yang disampaikan oleh Ahok dalam perbaikan permohonan sesuai dengan saran dari Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang sebelumnya, yaitu sidang pada tanggal 22 Agustus 2016. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk mengelaborasi atau menjelaskan lebih lengkap mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya terkait dengan aturan cuti kampanye. Zulfia. Kapan sidang uji materi Undang-Undang Pilkada ini akan kembali dilanjutkan? Ya, Zulfia, hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan sidang lanjutan ini akan digelar karena saat ini masih menunggu hasil keputusan dari rapat permusyawaratan hakim yang digelar untuk memutuskan apakah sidang gugatan terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini akan dilanjutkan atau selesai diputuskan. Jika dilanjutkan, maka akan digelar rapat pleno dengan mendengarkan keterangan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM dan juga dari DPR. Namun hingga saat ini, Zulfia, belum dapat dipastikan kapan rapat atau sidang selanjutnya ini akan digelar terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk sementara demikian, Zulfia, yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Eva Wondo melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Kembali lagi di Metro Siang, Gubernur DKI Jakarta berencana menormalisasi Sungai Krukut untuk mengatasi banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Normalisasi dilakukan dengan cara membeli area atau lahan di sisi sungai dan mengembalikan fungsi lahan sebagai area aliran dan resapan air. Banjir yang merendam kawasan Kemang, Jakarta Selatan pekan lalu membuat Pemprov DKI Jakarta harus kembali menormalisasi Kali Krukut. Pasalnya selama ini Kali Krukut terus mengalami penyempitan hingga mengakibatkan luapan banjir ke hunian warga. Sungai Krukut yang seharusnya memiliki lebar 20 hingga 25 meter, kini tinggal selebar 5 hingga 7 meter. Hal ini diperparah dengan banyaknya bangunan yang berdiri di sisi sungai. Untuk merealisasikan normalisasi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, akan memeriksa sertifikat tanah yang dimiliki warga. Ahok berencana untuk membeli tanah warga dan mengembalikannya sebagai area aliran dan resapan air. Ini kan kita mau lihat, sebetulnya tuh mereka tuh sertifikatnya sampai ke tepi kali apa enggak sih? Oh, oke. Kan bisa aja dia nggak sampai tepi kali, tau nggak?
Cuma dia nyambung sendiri, karena dia tetangga udah nyempitin kan, lalu dia nyambung sendiri. Itu harus kita periksa. Tapi ada juga bisa saja gimana caranya sertifikatnya sampai di ujung. Kalau kayak gitu kita harus bilang, dia harus jual ke kita sebagian. Makanya kalau dia protes dia harus pelajari. Kalau mau protes ya biarin. Dan berikut ini kami tampilkan data mengenai seringnya banjir yang terjadi di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan. Pemirsa, Kemang adalah daerah resapan air dalam Rencana Umum Tata Ruang 1985 hingga tahun 2005. Seiring waktu tahun 1990, kafe, hotel, dan pertokoan mulai bermunculan dan akhirnya semakin banyak memadati wilayah Kemang pada tahun 1999. Luas bangunan dibatasi 20% dari luas tanah. Saat ini Kemang memiliki 349 kafe, 12 apartemen, 12 hotel, dan 3 mal. Tidak heran Kemang saat ini menjadi kawasan komersial. Lebar sungai dari 20 meter menjadi 3 meter. Sementara itu, elektabilitas calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menempati urutan teratas dalam survei yang dilakukan oleh Populi Center. Namun hasil survei juga menunjukkan Tri Risma hari ini akan menjadi pesaing terberat Ahok jika ikut maju dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang. Hingga kurang dari sebulan masa pendaftaran calon kandidat gubernur DKI, baru Sandiaga Uno yang mendeklarasikan diri sebagai penantang calon petahana Basuki Cahayapurnama. Namun ternyata bukan Uno dengan dukungan Gerindra yang berpotensi menjadi lawan terberat Ahok. Survei yang dilakukan Populi Center terhadap 400 responden yang tersebar di 6 wilayah administratif Jakarta justru menempatkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai pesaing utama calon petahana. Dengan format 4 nama tokoh dan mengikut sertakan nama Risma, pemilih Ahok berada di angka 48,2% dan Risma dipilih oleh 26,5 responden. Sementara Sandiaga Uno 9,2% dan Yusril masih tak jauh berbeda yaitu 7%. Namun jika nama Risma dikeluarkan dari pilihan, presentase pemilih Ahok naik cukup besar bertambah 5% menjadi 53,2%. Sandiaga Uno juga memperoleh perpindahan suara sekitar 8,8% menjadi 18%, namun masih tetap jauh di bawah presentase pemilih Ahok. Walaupun dari segi elektabilitas Ahok masih di urutan teratas, tapi dari data yang ada terlihat penurunan grafik popularitas Ahok. Hasil survei Agustus 2016, popularitas Ahok mencapai 98,5%. Angka ini menurun jika dibandingkan pada Februari 2016 lalu yang hampir 100% yaitu 99,2%. Terkait ini, Ahok menyampaikan bahwa siapapun kepala daerah yang berkinerja baik dapat ikut berlaga di ibu kota, sepanjang memang memiliki tawaran program kerja yang jelas untuk kemajuan Jakarta. Malah saya mengundang seluruh kepala daerah untuk ngadu di Jakarta, supaya orang Jakarta mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik gitu loh. Ini kan nama juga kampanye, ini kan mengedukasi masyarakat. Ya masyarakat akan menilai gitu loh, masuk akal nggak? Yang dikerjain apa lebih baik apa enggak, itu yang namanya pendidikan politik. Bahkan teriak-teriak dukung saya di depan relawan juga saya bicara, di depan tim sukses saya juga bicara. Kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih jujur dari saya, kerja keras lebih nyata dari saya, lebih cepat dari saya, jangan pilih saya. Kamu kalau pilih saya, kamu rugi. Harus pilih yang lebih hebat dong. Tri Risma hari ini yang namanya banyak disorot sejak awal menyatakan tidak akan maju dalam Pilgub DKI dan memilih tetap di Surabaya. Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga menyebut kemungkinan PDIP akan memberikan dukungan terhadap Ahok semakin menguat. Dengan kedatangan Pak Ahok ke DPP partai secara resmi, skenario ketiga itu menjadi skenario pertama. Nah, seperti itu. Ini perlu saya sampaikan secara terbuka. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan. Tetapi tentunya dalam memutuskan ini, Ketua Umum dalam pertemuan itu yang kebetulan saya hadir menyampaikan, Pak Ahok terima kasih untuk kedatangannya. Nah, kami akan memproses lebih lanjut sesuai mekanisme partai.
Hasil survei juga menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Ahok sebagai gubernur dengan persentase mencapai 73,3%. Hal lain yang terpotret dalam survei ini adalah bahwa isu berbau sara ternyata tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Basuki Cahayapurnama. Tim Liputan, Metro TV. Tiang bekas panjang monorel yang berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta nantinya akan dimanfaatkan kembali bagi proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit LRT. Lintasan ini akan menjadi bagian proyek transportasi LRT Jakarta Bogor, Depok, Bekasi. Lintasan kereta api ringan atau Light Rail Transit LRT nantinya akan turun melintasi daerah Cawang, Dukuh Atas sepanjang 10,5 km. Pada bagian ini, tiang bekas proyek monorel akan dimanfaatkan kembali. Jalur ini bersamaan dengan 2 koridor lain dalam tahap pertama proyek LRT Jakarta Bogor, Depok, Bekasi. Ada sejumlah stasiun yang akan dibangun mulai dari Cawang, Cikoko, Pancoran hingga ke perempatan Kuningan, dengan posisi lahan ada di sisi kiri Jalan MT Haryono, Jakarta. Dari perempatan Kuningan, lintasan LRT akan berbelok masuk ke ruas Jalan Rasuna Said. PT Adikarya selaku penyedia prasarana LRT mengaku terus menggenjot pengerjaan proyek LRT. Dana proyek ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 31 triliun rupiah. Nah, yang dari Kuningan sampai Dukuh Atas itu akan menggunakan tiang-tiang yang ada sekarang ini. Yang lainnya itu adalah membuat tiang-tiang baru. Ya. Dan sekarang sudah mulai progres kita kerjakan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan tengah memberi fokus pada proyek LRT yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi kemacetan di ibu kota. Makanya saya juga tawarkan kenapa kita pakai teknologi LRT. Begitu tempat yang padat kamu bangunin gitu banyak tower. Kalau nggak ada LRT masuk, yang meliuk-liuk masuk, elevated, habis. Gimana lalu lintasnya? Proyek LRT ini terdiri dari 6 lintas layanan dengan total lintasan sepanjang 81,6 km. Pembangunan tahap pertama untuk lintasan Cawang, Cibubur, dan Cawang Bekasi Timur sudah mencapai 7%. Sementara pengerjaan Cawang Dukuh Atas baru akan dimulai September mendatang. Tiang panjang bekas monorel yang terdapat di sepanjang kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini sudah bertahun-tahun mangkrak. Nah, nantinya tiang-tiang ini akan dialihfungsikan sebagai tiang penyangga LRT untuk koridor Cawang sampai dengan Dukuh Atas. Tahap pertama proyek LRT ini diperkirakan akan rampung pada tahun 2019 mendatang. Dari Jakarta, Tri Marliani, Alan Indra, Metro TV. Di saat sejumlah partai politik masih menimang-nimang sosok calon yang akan diusung pada Pilkada DKI, 3 partai pengusung Ahok, Nasdem, Hanura, dan Golkar terus bergerilya menggalang dukungan untuk pemenangan Ahok. Tim pemenangan Ahok justru semakin yakin untuk bisa melanggengkan jalan Ahok menuju tahta DKI 1 untuk periode kedua kalinya, baik tanpa atau dengan wakilnya yang juga kader PDIP, Jarod Saiful Hidayat. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan hingga kini masih menunggu mekanisme dari internal PDIP dan mempersilahkan parpol lain untuk bergabung mendukung Ahok. Kita masih menunggu proses internalnya PDI Perjuangan. Jika tidak tercapai yang ideal pun juga tidak apa-apa. Ya, bagi kami tim pemenangan Ahok kita tidak masalah apabila tidak harus dengan PDI Perjuangan. Jadi kita serahkan kepada partai politik yang lain. Kalau mau mempergunakan pintu yang terbuka ini, silakan. Tidak pun tidak apa-apa. PDI Perjuangan sendiri mengakui dukungan terhadap Ahok menguat di internal partai sejak pertemuan Ahok dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun hingga kini, PDIP belum juga memutuskan sikap resmi politiknya terkait Pilgub DKI Jakarta. Dalam memutuskan ini, Ketua Umum dalam pertemuan itu yang kebetulan saya hadir menyampaikan, Pak Ahok terima kasih untuk kedatangannya. Nah, kami akan memproses lebih lanjut sesuai mekanisme partai.
dan diserahkan kepada sekjen. Nah, mekanisme partai inilah yang sekarang sedang berjalan. Kita memilih calon gubernur, wakil gubernur yang diinginkan rakyat DKI Jakarta. Bukan yang diinginkan sekelompok, bukan yang diinginkan hanya oleh PDI Perjuangan saja. Di mata pengamat J. Kristiadi, lamanya proses penentuan sikap oleh Ketua Umum PDIP bukan semata-mata karena sosok Ahok, namun karena cita-cita ideologi partai, apakah calonnya bisa bekerja untuk rakyat atau tidak. Ibu Mega itu tidak milih Ahoknya. Apa yang dipilih? Yang dipilih adalah orang ini bekerja apa tidak. Yang dipilih adalah rakyat ngakui loh, biar rakyat ngakui loh. Ini ada kepuasan. Sehingga perdebatan-perdebatan internal itu, menurut saya mudah sekali diredam, ya kan? Oleh apa? Oleh cita-cita ideologis daripada PDIP. Saat ini PDI Perjuangan telah merencanakan 3 skenario untuk pemenangan Pilkada DKI Jakarta. Salah satu skenario tersebut adalah mengusung dan atau mendukung kandidat petahana Basuki Cahayapurnama bersama kader PDIP Jarod Saiful Hidayat. Dari Jakarta, dari Salampesi, Ayudiana Alfiana, Metro TV. 8% menjadi 18%, namun masih tetap jauh di bawah persentase pemilih Ahok. Walaupun dari segi elektabilitas Ahok masih di urutan teratas, tapi dari data yang ada terlihat penurunan grafik popularitas Ahok. Hasil survei Agustus 2016, popularitas Ahok mencapai 98,5%. Angka ini menurun jika dibandingkan pada Februari 2016 lalu yang hampir 100%, yaitu 99,2%. Terkait ini, Ahok menyampaikan bahwa siapapun kepala daerah yang berkinerja baik dapat ikut berlaga di ibu kota, sepanjang memang memiliki tawaran program kerja yang jelas untuk kemajuan Jakarta. Malah saya mengundang seluruh kepala daerah untuk ngadu di Jakarta, supaya orang Jakarta mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik gitu loh. Ini kan nama juga kampanye, ini kan mengedukasi masyarakat. Ya masyarakat akan menilai gitu loh, masuk akal nggak? Yang dikerjain apa lebih baik apa enggak, itu yang namanya pendidikan politik. Bahkan teriak-teriak dukung saya di depan relawan juga saya bicara, di depan tim sukses saya juga bicara. Kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih jujur dari saya, kerja keras lebih nyata dari saya, lebih cepat dari saya, jangan pilih saya. Kamu kalau pilih saya, kamu rugi. Harus pilih yang lebih hebat dong. Tri Risma hari ini yang namanya banyak disorot sejak awal menyatakan tidak akan maju dalam Pilgub DKI dan memilih tetap di Surabaya. Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga menyebut kemungkinan PDIP akan memberikan dukungan terhadap Ahok semakin menguat. Dengan kedatangan Pak Ahok ke DPP partai secara resmi, skenario ketiga itu menjadi skenario pertama. Nah, seperti itu. Ini perlu saya sampaikan secara terbuka. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan. Tetapi tentunya dalam memutuskan ini, Ketua Umum dalam pertemuan itu yang kebetulan saya hadir menyampaikan, Pak Ahok terima kasih untuk kedatangannya. Nah, kami akan memproses lebih lanjut sesuai mekanisme partai. Hasil survei juga menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Ahok sebagai gubernur dengan persentase mencapai 73,3%. Hal lain yang terpotret dalam survei ini adalah bahwa isu berbau sara ternyata tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Basuki Cahayapurnama. Tim Liputan, Metro TV. Tiang bekas panjang monorel yang berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta nantinya akan dimanfaatkan kembali bagi proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit LRT. Lintasan ini akan menjadi bagian proyek transportasi LRT Jakarta Bogor, Depok, Bekasi. Lintasan kereta api ringan atau Light Rail Transit LRT nantinya akan turun melintasi daerah Cawang, Dukuh Atas sepanjang 10,5
Kita beralih ke informasi sidang uji materi Undang-Undang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah selesai digelar. Ahok menyampaikan perbaikan berita acara yang ia buat terkait pasal 73 ayat 2 yang mengatur kewajiban cuti calon petahana. Eva Wondo akan melaporkan selengkapnya langsung dari gedung MK Jakarta. Eva, adakah tanggapan yang disampaikan Gubernur Ahok usai sidang? Zilvia, sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sudah selesai digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tanggapan yang disampaikan Ahok setelah menjalani sidang kedua dalam uji materi Undang-Undang Pilkada. Ahok mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang cepat tanggap dalam pelaksanaan sidang gugatan uji materi Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh dirinya. Ahok sudah mengajukan perbaikan atas gugatan kepada Mahkamah Konstitusi pada Jumat kemarin, kemudian Senin Mahkamah Konstitusi menyampaikan surat untuk digelarnya sidang lanjutan atau sidang kedua dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pertama, saya mau terima kasih pada Majelis Hakim MK. Dia proses sangat cepat karena dia tahu ada kendala dengan waktu pemilihan kan. Jadi kita masukkan Jumat, Senin kita dapat surat untuk datang hari Rabu ini. Jadi sangat cepat. Itu yang saya maksudkan. Saya bukan orang yang ingin mau memanfaatkan jabatan, bukan. Saya sampaikan, saya bukan menuntut ini kembali seperti undang-undang yang lama. Orang cuti, kampanye cuti. Nggak kampanye nggak cuti, jadi boleh on off gitu loh. Enggak. Saya sampaikan kalau memang ditafsirkan undang-undang Bawaslu belum kuat, ditafsirkan petahana kalau dia kampanye akan menyerahkan jabatan, saya bersedia tidak kampanye. Itu yang saya sampaikan. Jadi bukan saya menuntut seperti dulu kalau saya mau kampanye baru cuti. Sabtu Minggu dianggap bukan cuti. Zilvia, tadi saat pembacaan perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ahok menyatakan sedianya cuti kampanye ini merupakan hak opsional bagi calon petahana. Ini mengacu kepada Undang-Undang Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa cuti kampanye sedianya merupakan opsi bagi petahana karena kepala daerah ini ditunjuk secara demokratis untuk masa jabatan 5 tahun. Sehingga dengan adanya cuti dalam jangka waktu 4 hingga 6 bulan ini dapat merugikan petahana secara konstitusional. Artinya karena tidak 5 tahun memegang amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, ini juga tadi yang disampaikan oleh Ahok dalam perbaikan permohonan sesuai dengan saran dari Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang sebelumnya, yaitu sidang pada tanggal 22 Agustus 2016. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk mengelaborasi atau menjelaskan lebih lengkap mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya terkait dengan aturan cuti kampanye. Zilvia. Kapan sidang uji materi Undang-Undang Pilkada ini akan kembali dilanjutkan? Ya, Zilvia, hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan sidang lanjutan ini akan digelar karena saat ini masih menunggu hasil keputusan dari rapat permusyawaratan hakim yang digelar untuk memutuskan apakah sidang gugatan terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini akan dilanjutkan atau
selesai diputuskan. Jika dilanjutkan, maka akan digelar rapat pleno dengan mendengarkan keterangan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM dan juga dari DPR. Namun hingga saat ini Zilvia belum dapat dipastikan kapan rapat atau sidang selanjutnya ini akan digelar terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk sementara demikian Zilvia yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Eva Wondo melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Kembali lagi di Metro Siang, Gubernur DKI Jakarta berencana menormalisasi Sungai Krukut untuk mengatasi banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Normalisasi dilakukan dengan cara membeli area atau lahan di sisi sungai dan mengembalikan fungsi lahan sebagai area aliran dan resapan air. Banjir yang merendam kawasan Kemang, Jakarta Selatan pekan lalu membuat Pemprov DKI Jakarta harus kembali menormalisasi Kali Krukut. Pasalnya selama ini Kali Krukut terus mengalami penyempitan hingga mengakibatkan luapan banjir ke hunian warga. Sungai Krukut yang seharusnya memiliki lebar 20 hingga 25 meter, kini tinggal selebar 5 hingga 7 meter. Hal ini diperparah dengan banyaknya bangunan yang berdiri di sisi sungai. Untuk merealisasikan normalisasi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, akan memeriksa sertifikat tanah yang dimiliki warga. Ahok berencana untuk membeli tanah warga dan mengembalikannya sebagai area aliran dan resapan air. Ini kan kita mau lihat, sebetulnya tuh mereka tuh sertifikatnya sampai ke tepi kali apa enggak sih? Oh, oke. Kan bisa aja dia nggak sampai tepi kali, tau nggak? Cuma dia nyambung-nyambung sendiri, karena dia tetangga udah nyempitin kan, lalu dia nyambung sendiri. Ya. Itu harus kita periksa. Tapi ada juga bisa saja gimana caranya sertifikatnya sampai di ujung. Kalau kayak gitu kita harus bilang, dia harus jual ke kita sebagian. Makanya kalau dia protes, dia harus pelajari. Kalau mau protes ya biarin. Dan berikut ini kami tampilkan data mengenai seringnya banjir yang terjadi di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan. Pemirsa, Kemang adalah daerah resapan air dalam Rencana Umum Tata Ruang 1985 hingga tahun 2005. Seiring waktu tahun 1990, kafe, hotel, dan pertokoan mulai bermunculan dan akhirnya semakin banyak memadati wilayah Kemang pada tahun 1999. Luas bangunan dibatasi 20% dari luas tanah. Saat ini Kemang memiliki 349 kafe, 12 apartemen, 12 hotel, dan 3 mal. Tidak heran Kemang saat ini menjadi kawasan komersial. Lebar sungai dari 20 meter menjadi 3 meter. Sementara itu, elektabilitas calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menempati urutan teratas dalam survei yang dilakukan oleh Populi Center. Namun hasil survei juga menunjukkan Tri Risma hari ini akan menjadi pesaing terberat Ahok jika ikut maju dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang. Hingga kurang dari sebulan masa pendaftaran calon kandidat gubernur DKI, baru Sandiaga Uno yang mendeklarasikan diri sebagai penantang calon petahana Basuki Cahayapurnama. Namun ternyata bukan Uno dengan dukungan Gerindra yang berpotensi menjadi lawan terberat Ahok. Survei yang dilakukan Populi Center terhadap 400 responden yang tersebar di 6 wilayah administratif Jakarta justru menempatkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai pesaing utama calon petahana. Dengan format 4 nama tokoh dan mengikut sertakan nama Risma, pemilih Ahok berada di angka 48,2% dan Risma dipilih oleh 26,5 responden. Sementara Sandiaga Uno 9,2% dan Yusril masih tak jauh berbeda yaitu 7%. Namun jika nama Risma dikeluarkan dari pilihan, presentase pemilih Ahok naik cukup besar bertambah 5% menjadi 53,2%. Sandiaga Uno juga memperoleh perpindahan suara sekitar 8,2%.